Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan. Kita senantiasa dan selalu bersyukur. Tak henti-hentinya kita mau bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau boleh menuntun kehidupan kami, Engkau boleh senantiasa melindungi kami dari setiap mara bahaya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih setia kepada kami. Pada saat ini kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, mampukan kami, sertai kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Maranatha. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama akan kita renungkan dalam satu tema di malam hari ini, yaitu saksi-saksi Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita diminta untuk menjadi saksi dalam sebuah kejadian tertentu? Misalnya ketika ada suatu kecelakaan, kita melihatnya, kita menjadi saksi mata. Ataupun ketika ada suatu kejadian dan kita yang melihatnya secara langsung, kita dipanggil untuk menjadi saksi dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi menjadi saksi bukanlah memberitahukan hal-hal yang menjadi kebohongan, tetapi memberitahukan hal-hal yang pasti, hal-hal yang memang benar-benar terjadi pada saat itu. Nah, tentunya tidak harus dalam kasus-kasus besar saja, seperti dalam pengadilan, tetapi dalam kasus-kasus sederhana, seperti kasus kekerasan atau pencurian dalam lingkungan kita. Bagaimana perasaan kita saat kita dimintai keterangan dan menyatakan kebenaran? Tentu ada rasa takut, ada rasa khawatir. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih diam ketika dimintai untuk menjadi saksi. Kendati berat, tugas seorang saksi amatlah penting dalam menyatakan kebenaran. Dalam berbagai konteks, seperti misalnya kita dapat mengetahui bahwa ternyata sebenarnya hal yang terjadi adalah ini dan bukanlah itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi dalam konteks kekristenan juga tidak kalah beratnya dan tidak kalah pentingnya. Kita dituntut untuk menyatakan kebenaran Kristus di dalam dunia yang tidak mengenal Kristus. Kita dituntut untuk menyatakan kebenaran. Apa yang telah Tuhan beritakan kepada kita, apa yang telah Tuhan inginkan untuk kita lakukan, maka nyatakan dan lakukanlah itu. Walaupun memang untuk menyatakan saksi-saksi ataupun menjadi saksi-saksi pembawa kebenaran ini memanglah berat. Tetapi jikalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya pada tuntunan dan penyertaan Tuhan, pasti kebenaran akan berada bersama-sama dengan kita, dan kita akan menyatakannya dengan kesungguhan hati kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selaku umat manusia dituntut untuk menyatakan kebenaran Kristus di dalam dunia yang tidak mengenal Dia. William Barclay pernah mengatakan bahwa
Menjadi saksi bagi Kristus adalah tugas yang berat, tetapi mulia. Kita bahkan dituntut untuk mempersembahkan hidup kita. Dalam bukunya yang berjudul Duta bagi Kristus, ia menyatakan hal yang demikian. Nah, apa maksudnya? Ia menyatakan hal yang demikian, bahwa sedia menjadi saksi melalui kehidupan kita sekalipun, nyawa yang menjadi taruhannya. Kita dapat menghayati juga teladan para rasul, para nabi yang rela memperjuangkan kebenaran Kristus. Mereka rela untuk mati, bahkan mati yang tidak sewajarnya, mati karena dihukum, padahal ia tidak melakukan kesalahan. Dan mereka tetap mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah hal yang mereka dapati. Bahkan bukan hanya para rasul, tetapi di kehidupan yang sekarang ini ada banyak sekali saksi-saksi Kristus yang mau menyatakan kebenaran, tetapi kemudian ditolak dan juga diberikan suatu hal yang tidak pantas baginya. Walaupun ia tidak melakukan kejahatan, tetapi ia tetap diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Itulah tantangan untuk menjadi saksi Kristus. Itulah tantangan untuk menyatakan kebenaran. Bahkan bukan hanya menjadi saksi Kristus. Ketika kita melihat berita-berita yang marak pada saat ini, ketika suatu masalah terjadi, ada banyak sekali saksi-saksi yang bermunculan yang tidak menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, tetapi menyatakan suatu kebohongan demi mendukung seseorang yang mungkin dekat dengan dia, yang mungkin memberikan dia suatu kenikmatan duniawi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya mau meyakinkan bangsa Israel untuk tetap yakin menyaksikan kebesaran Allah di tengah bangsa-bangsa lain. Dan saat ini pun kita menerima makna dan juga tujuan yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang juga ingin disampaikan oleh Tuhan, yaitu supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang senantiasa menyatakan kebenaran, bukan menyatakan kebohongan, tapi benar-benar melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan, walaupun berat jalannya, walaupun sulit, tetapi kita tetap harus melakukannya demi kemuliaan akan nama Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci dari keberhasilan untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah bangsa lain, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, yaitu adalah dengan tetap berpegang pada firman Allah yang menjadi dasar kehidupan kita. Firman Allah yang adalah kabar kebenaran bagi semua umat, menjadi saksi Kristus sebagai tugas yang mulia yang dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara yang sederhana untuk mewujudkan dan juga menyatakan kasih bagi sesama kita dan juga bagi Tuhan. Memasuki malam hari ini, marilah kita merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak selalu mengorbankan nyawa, tetapi mari kita mulai dari hal kecil dan sederhana dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan meyakini bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, kita menyatakan kebenaran, itu telah membuat kita menjadi saksi Kristus yang telah menyatakan kebenaran dan juga membawa damai dimanapun kita boleh berada. Dengan demikian, maka setiap orang mampu melihat Kristus di dalam diri kita, di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita. Semua orang harus tahu bahwa Kristuslah ialah Allah yang hidup, karena kita sedia menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kita sekalian dalam renungan di malam hari ini. Amin untuk firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap sukacita, untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan. Dari pagi hingga malam hari ini, kami boleh melakukan aktivitas kami, melakukan setiap rencana-rencana kami, melakukan setiap usaha kami. Terima kasih bahwa karena penyertaan Tuhan, kami boleh ada hingga pada saat ini. Kami boleh merasakan berbagai rasa, kami boleh melewati berbagai hal, entah itu suka dan duka, rasa takut, rasa khawatir, tapi kami percaya, karena Tuhan senantiasa menyertai kami, maka kami akan menjadi saksi-saksi Kristus yang tidak takut untuk menyatakan kebenaran, mewartakan kasih Kristus melalui tingkah laku hidup kami, melalui perkataan kami. Terima kasih ya Bapa
untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa ini. Dan pada malam hari ini ketika kami akan beristirahat, mampukan kami supaya kami dapat tidur dengan nyenyak, kami dapat senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, kami dapat senantiasa percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan maka besok pagi kami boleh kembali dibangunkan untuk melanjutkan berbagai aktivitas kami, untuk melanjutkan berbagai usaha kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segenap sukacita, untuk segenap cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan pribadi, bahkan berkeluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuntun sertai setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak takut untuk melewati berbagai hal dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya ada Tuhan yang adalah Allah yang setia, akan menyertai juga menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya.